Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua, menghargai kasih karunia. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 9 sampai dengan 11, demikian firman Allah. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jika ada yang mengatakan Allah versi Perjanjian Baru adalah Allah yang selalu menyatakan kasih karunia atau grace, bukan Allah yang menghukum tetapi mengampuni, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka Perjanjian Baru hanyalah berisi grace atau anugerah, pengampunan yang besar, tidak ada hukuman. Demikian kata paham ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang Allah adalah kasih dan penuh kasih karunia. Tetapi jika kita baca baik-baik apa yang tertulis dari ayat yang kita baca dan dengar ini, kasih karunia Allah bukan kasih karunia yang kompromi dengan dosa dan yang mengabaikan hajaran dan ganjaran bagi yang melanggar kekudusan dan menghina kasih karunia-Nya. Dalam Alkitab diajarkan ada kasih dan ganjaran, ada roti dan ada rotan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni jika diakui dan bertobat. Tetapi ganjaran yang diterima di dunia akibat dosa tidak akan dihilangkan. Hati-hati dengan paham kasih yang kebablasan, kasih karunia yang dilebih-lebihkan, sehingga umat Tuhan tidak lagi takut akibat dosa. Sebab semua dosa sudah diampuni di kayu salib. Begitu prinsip paham yang salah ini. Waspadai penyesatan ajaran kasih karunia yang dilebih-lebihkan. Ayat 11 menyatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 11 ini menyatakan bahwa hukuman dan hajaran atau ganjaran Tuhan kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, hingga mereka dibuang ke Babil dan dipermalukan serta menderita, itu harus jadi peringatan buat kita, lampu kuning buat kita, agar jangan kita mencobai Tuhan dan tidak menghargai kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur saya mau selalu menaruh hormat kepadamu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Saya paham setiap pelanggaran, setiap dosa pasti ada ganjarannya. Saya mau selalu menghargai, bersyukur untuk kasih-Mu dan tidak akan menganggap murah kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu. Saya mau jadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni saya jika saya berbuat dosa dan tolong saya agar selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.